Desa Petani Muda adalah ajang pemilihan anak-anak muda yang bergerak di pertanian. Fungsinya adalah untuk memilih anak muda mana yang sebenarnya cocok menjadi role model untuk mempengaruhi anak-anak muda yang ada di pedesaan untuk kembali lagi ke pertanian. Sebuah gerakan bersama begitu untuk mengkampanyekan pertanian ini sesuatu yang menarik begitu. Karena selama ini kita melihat bahwa jumlah petani itu menurun dan memang yang masih bekerja di sektor tersebut itu umurnya ya relatif di atas 35 tahun. Ya, untuk tahun ini kita membuka aplikasi dari bulan Agustus ya, buka penyebaran informasi, pendaftaran ke publik, terutama anak muda, menggunakan semua jaringan media yang kita punya. Nah, dari proses pendaftaran itu kemudian ada 514 aplikan yang mendaftar. Dari itu ada 10 yang kita pilih, kemudian yang terbaik ya. 10 ini kita ajak ke Bogor, ke Jakarta untuk dilakukan training camp begitu selama 7 hari ya, 7 hari. Nah, apa yang dilakukan oleh 10 orang anak-anak muda ini? Mereka diajak untuk satu, saya kira merefleksikan apa yang sudah mereka lakukan. Training camp itu juga kita ngajak ke teman-teman untuk memahami hal-hal baru. Mungkin sebenarnya sudah dilakukan ya, tetapi secara theoretically belum tersusun, sehingga kesempatan bagi mereka untuk belajar, karena kita juga melibatkan banyak pakar, banyak praktisi di proses itu, sehingga anak-anak itu bisa belajar bareng langsung gitu ya. Mereka diajari bagaimana membuat brand, bagaimana pemasaran yang baik, kemudian juga mereka diajak melihat langsung proses pemasaran dan model-model pengembangan produk misalnya. Ya, seperti kita tahu dari 10 orang itu ketika training camp kita nilai dan akhirnya dipilih, diumumkan 3. Dan tahun ini beruntung ada Kang Ricci, kemudian Kang Rizal sama Gede ya dari Bali gitu. Saya membayangkan memang peran mereka, tanggung jawab mereka lebih besar dari 7 yang lain ya, teman-teman yang lain. Karena mereka terpilih sebagai kalau mau dikatakan pemenangnya gitu ya, walaupun semua pemenang. Tapi yang 3 ini saya kira punya mandat yang lebih besar dibandingkan dengan yang lain. Karena mereka benar-benar dipandang sebagai duta sesungguhnya begitu ya. Pertanian ini menjadi penting bagi kehidupan bangsa ini, dan di dalamnya ada perempuan di sana. Kita juga ingin mempromosikan bahwa pertanian adalah sektor yang perlu didukung, terutama di dalamnya ada para perempuan, petani perempuan. Kita berharap mereka punya tanggung jawab dan peran besar, karena mereka sesungguhnya adalah agen perubahan. Mau saya katakan lagi, mereka sesungguhnya agen perubahan. Masa depan pertanian Indonesia itu ada di tangan mereka. Kampanye Duta Petani Muda 2016 kemarin menandakan bahwa animo dan antusiasme petani muda itu masih ada. Dan harapan kami adalah di tahun 2018 kami bisa mencapai lebih banyak lagi, bisa mencapai ribuan anak muda yang bisa menunjukkan dirinya dan kepada dunia, terutama di Indonesia, bahwa pertanian itu bisa menghidupi. Pertanian itu cool dan pertanian itu kekinian.